Kemudahan perizinan investasi diakui menjadi salah satu penyebab investasi meningkat pesat pada kuartal 2 2025. Kepastian waktu perizinan direspon baik oleh investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani mengklaim kemudahan perizinan investasi yang diberikan pemerintah menjadi salah satu penyebab investasi atau pembentukan modal tetap bruto meningkat pesat pada kuartal 2 2025. Menurut Rosan, perubahan besar terletak pada kepastian waktu perizinan yang kini dijamin melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Langkah ini telah direspon investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi perubahan itu yang cukup signifikan yang alhamdulillah sudah keluar PP-nya yang tadinya PP nomor 5 dirubah menjadi PP nomor 28 tahun 2025 yang dimana itu memberikan kepastian dari segi perizinan. Karena sekarang karena ini melibatkan lebih dari 18 kementerian dan badan. Seperti diketahui, perbaikan iklim investasi turut mendorong lonjakan pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh 6,99% di kuartal 2 2025. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan kuartal 1 yang sebesar 2,12%. PMTB berkontribusi sebesar 27,83% terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, tahun ini pemerintah harus membayar utang jatuh tempo 800 triliun rupiah. Nilai tersebut adalah nilai yang terbesar sepanjang sejarah. Khusus untuk tahun 2026, utang jatuh tempo pemerintah mengalami kenaikan karena kurs dan penerbitan utang baru. Tahun ini pemerintah harus membayar utang jatuh tempo 800 triliun rupiah. Nilai tersebut adalah nilai yang terbesar sepanjang sejarah. Profil utang jatuh tempo pemerintah mengalami kenaikan pada 2026 yang sebelumnya 803,19 triliun rupiah berdasarkan data per 30 April 2024 menjadi 833,96 triliun rupiah berdasarkan catatan per 2025. Sementara itu untuk data pada tahun ini masih tetap sama yakni 800,3 triliun rupiah. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan, khusus untuk tahun 2026, profil utang jatuh tempo pemerintah mengalami kenaikan karena dua faktor, meliputi kurs dan penerbitan utang baru yang jatuh tempo pada 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah akan bekerja keras untuk mendorong belanja negara, baik yang terdistribusi di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Pasalnya konsumsi pemerintah yang menjadi salah satu komponen pertumbuhan ekonomi tercatat masih kontraksi sebesar 0,33% pada kuartal 2 2025. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kontraksi konsumsi pemerintah pada kuartal 2 tidak lepas dari tingginya pertumbuhan belanja pemerintah pada periode yang sama tahun lalu. Saat itu pengeluaran pemerintah tumbuh lebih dari 12% karena pelaksanaan pemilu. Meski mencatatkan kontraksi, Sri Mulyani menilai belanja pemerintah pada kuartal 2 lebih baik dari kuartal pertama 2025 yang mengalami penurunan sebesar 1,37%. Konsumsi pemerintah di kuartal kedua menurut BPS masih negatif, yaitu kontraksi 0,33%. Hal ini karena tahun lalu, Januari hingga Juni, pengeluaran pemerintah pada masa pemilu itu tumbuh hingga di atas 12%. Jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baseline-nya tahun lalu cukup tinggi. Meskipun demikian sebetulnya kami mengharapkan di kuartal kedua sudah mulai positif. Estimasi kami sebetulnya di sekitar 0,2. Jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33. Ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh kementerian lembaga serta Pemda untuk bisa mengakselerasi. Kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 54,25% jadi penopang utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2025. BPS menyebut perubahan perilaku belanja masyarakat yang lebih banyak dilakukan secara online menjadi salah satu pendorong konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga masih jadi penopang utama dari sisi pengeluaran bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2025.
Berdasarkan data BPS, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 54,25% dengan pertumbuhan sebesar 4,97% secara tahunan. Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, perubahan perilaku belanja masyarakat yang kini lebih banyak dilakukan secara daring menjadi salah satu pendorong konsumsi masyarakat. Edi menyebut hal ini bisa jadi belum banyak terekspos karena aktivitas belanja online sulit terlihat secara kasat mata seperti belanja langsung di toko fisik. Bahwa perdagangan melalui melalui elektronik ya, data dari e-retail maupun marketplace itu tumbuh tadi berapa? 7% lebih ya, 7% lebih kalau nggak salah. Ini yang barangkali ini data yang baru pertama kali kita dapatkan ya, bahwa pertumbuhan transaksi di e-retail dalam marketplace juga cukup tinggi. Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 ditopang pembentukan modal tetap bruto atau investasi dengan kontribusi sebesar 27,83% dengan pertumbuhan sebesar 6,99%. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 0,33% dengan kontribusi sebesar 6,93% terhadap PDB. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah mengakui realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025 sebesar 5,12% menjadi sinyal positif atas mulai pulihnya daya beli masyarakat dan menggeliatnya investasi. Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% bisa tercapai. Pemerintah mengakui realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025 sebesar 5,12% merupakan yang tertinggi dalam beberapa kuartal terakhir. Capaian pertumbuhan ekonomi ini juga menjadi sinyal positif atas mulai pulihnya daya beli masyarakat, menggeliatnya investasi, serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN maupun di G20. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di bawah Tiongkok yang tumbuh 5,2%. Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis kinerja perekonomian nasional tetap berada di jalur untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Alhamdulillah, kita kembali ke jalur 5%. Jadi 5,12, mohon maaf. Indonesia hanya di bawah Cina yang 5,2, beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang 2%, kemudian Korea juga relatif rendah. Sehingga di antara negara G20 dan ASEAN, kita salah satu yang tertinggi. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025 mencapai 5,12% secara tahunan dan 4,04% secara kuartalan. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.